Yang kami hormati Kepala SDN Modenwai, yang kami hormati pula Bapak Mama, orang tua murid siswa SDN Modenwai, serta yang kami kasih rekan-rekan guru. Pada kesempatan ini kita hadir di sini guna mengikuti suatu kegiatan, yakni presentasi visi misi kepala sekolah dalam pengelolaan platform Merdeka Mengajar yang biasa dikenal dengan PMM. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Bagi yang membawakan doa, kami persilakan. Mari kita berdiri. Mari kita hening sejenak, melepas dari segala kesibukan kita, mengundang kehadiran Tuhan di tengah kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah penyelenggara kehidupan kami, puji syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu atas penyertaan, bimbingan dan kasih-Mu yang telah kami alami dalam kehidupan kami. Syukur pula ya Bapa, pada hari ini Engkau kembali memimpin kami pada lembaga pendidikan ini untuk melaksanakan tugas kami. Kini kami akan mengadakan pertemuan bersama orang tua dalam rangka presentasi visi misi kepala sekolah dalam pengelolaan PMM. Kami mohon hadirlah bersama kami, kuasailah diri kami dengan Roh Kudus, agar kegiatan kami pada hari ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami yang hadir dalam kegiatan ini. Semoga apa yang kami terima hari ini menjadi bekal persiapan kami dalam meningkatkan mutu pendidikan pada lembaga ini. Doa dan harapan ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita masih berdiri, kita lanjut dengan lagu Indonesia Raya. Bangsaku, rakyatku,
Dipersilakan duduk kembali. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita mulai kegiatan kita, yakni presentasi pengelolaan kerja di platform Merdeka Mengajar. Kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Bodenwahir, kami berikan waktu dan kesempatan. Selamat pagi dan salam hadiah untuk kita semua. Selamat pagi, Biordani, nama Bu Benjer, amin. Yang saya hormati Bapak Orang Tua siswa SDN Bodenwahir, yang saya kasihi rekan-rekan guru SDN Bodenwahir. Sebagai umat beriman, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmatnya, maka kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat terkait dengan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh pengawas melalui platform Merdeka Mengajar atau sering disebut PMM. Kami kepala sekolah dinilai oleh Kepala Dinas melalui pengawas mengenai observasi kepala sekolah. Untuk itu saya mulai dengan presentasi saya. Saya memilih observasi itu presentasi visi misi sekolah. Jadi ini hari saya mempresentasikan visi misi sekolah SDN Bodenwahir. Yang pertama kita lihat maksud dan tujuan presentasi visi misi sekolah. Dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada PMM atau platform Merdeka Mengajar sebagai upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Itu maksud dan tujuan presentasi visi misi sekolah oleh kepala sekolah. Apa itu visi? Visi merupakan cita-cita masa depan yang ingin dicapai, sehingga visi menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan di masa depan dalam jangka panjang. Jadi visi itu merupakan mimpi yang atau cita-cita masa depan. Namun terkadang visi dapat berubah-ubah karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman atau lingkungan yang sulit untuk diprediksi di masa depan. Jadi dipengaruhi oleh perkembangan zaman ini semakin maju sekarang, semuanya pakai online. Kita punya visi juga harus berubah dan sulit untuk diprediksi di masa depan. Lingkungan misalnya ada konflik atau ada musibah atau lain sebagainya, itu juga perlu kita buat lagi visi. Jadi apa itu visi? Cara perumusan visi yang pertama, rumusan visi berorientasi dan menggambarkan harapan sekolah. Berorientasi dan menggambarkan harapan sekolah. Harapan sekolah itu seperti apa? Yang kedua, rumusan visi harus rasional dan jelas. Yang ketiga, rumusan visi harus mencerminkan kebutuhan pendidik yang nyata atau realistis, yang realita, kehidupan nyata. Yang keempat, rumusan visi harus mampu menggugah semangat, kreativitas, dan motivasi untuk mewujudkan isi visi tersebut. Yang kelima, rumusan visi harus bersifat menarik sehingga dijadikan semboyan oleh lembaga atau organisasi. Itu cara kita merumuskan visi. Yang berikutnya, apa itu misi? Jadi visi
visi tadi cita masa depan atau mimpi. Sekarang kita lihat misi. Apa itu misi? Misi adalah tujuan. Misi merupakan langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Jadi tadi sudah dipaparkan visi, sekarang misi. Misi merupakan langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Saya tanya dulu, menurut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas? Saya mohon bisa menjawabnya. Menurut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas? Sekolah akan apa? Coba saya minta 1-2 mama menjawab. Kalau kita tidak ada visi dan misi, maka sekolah itu akan maju. Sekolah kita tidak akan maju. Apalagi, Bapak Ibu guru boleh. Coba satu lagi. Apa yang terjadi jika sekolah tidak memiliki visi misi? Tadi Bapak Ibu guru, kegiatan di sekolah kurang tertata dengan baik. Jadi kegiatan belajar mengajar atau manajemen sebuah lembaga pendidikan itu tidak tertata dengan baik. Apalagi, jawab saja. Perkembangan sekolah tidak dapat diukur. Perkembangan sekolah Tidak dapat diukur. perkembangan sekolah tidak dapat diukur. Ada yang lain? Mama Since? Sekolah tidak akan mengalami kemajuan sesuai dengan perkembangan zaman. Pintar. Sekolah tidak akan maju dengan sesuai dengan perkembangan zaman. Kita tangan dulu untuk Mama Since dulu. Jadi, apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas? Itu yang pertama, kurangnya fokus dan prioritas. Manajemen sekolah mungkin tidak konsisten dalam pengambilan keputusan yang strategis. Jadi, manajemen sekolah tidak sesuai dengan visi misi yang diharapkan. Yang kedua, kesulitan dalam merencanakan dan untuk pencapaian. Sulit bagi sekolah untuk menetapkan tujuan konkret dan mengukur kemajuan pendidikan. Seperti nama Siti jawab, seperti nama Erna, seperti nama Sisi sudah jawab, itu sekolah tidak akan maju. Yang ketiga, kehilangan identitas dan keberlanjutan. Sekolah dapat kehilangan identitas uniknya dan kesulitan dalam mempertahankan keberlanjutan program yang dibuat tidak akan jalan dengan baik. Yang keempat, kurangnya motivasi dan keterlibatan warga sekolah. Tanpa visi yang jelas, staf dan siswa mungkin kehilangan motivasi dan keterlibatan dalam proses pendidikan. Jadi semangat siswa dan para guru, orang tua kurang karena tidak terarah, karena tidak memiliki visi misi yang jelas. Yang kelima, risiko atau mengalami kemunduran. Jadi kalau visi misi tidak jelas, maka sekolah itu otomatis akan mundur. Jadi visi dan misi adalah dua elemen penting dalam menyusun panduan strategis sebuah organisasi termasuk sekolah. Ya, yang saya jelaskan tadi, visi adalah gambaran atau cita-cita jangka panjang yang diharapkan dicapai oleh organisasi, dan visi juga memberikan arah dan inspirasi bagi semua anggota
anggota organisasi untuk bekerja menuju pencapaian tujuan yang sama. Jadi itu jawaban dari pertanyaan apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Sekarang kita lihat pentingnya visi misi sekolah. Yang pertama, mengarahkan, yaitu memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Jadi pentingnya kita membuat visi misi sekolah, itu pertama mengarahkan, memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Yang kedua, meningkatkan. Dengan visi misi yang inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan. Yang ketiga, mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Ini menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Jadi mendorong perbaikan yang berkelanjutan itu merupakan dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Sehingga tadi visinya di situ dia berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan lingkungan yang sulit diprediksi. Yang keempat, membangun identitas. Visi misi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas sekolah khas dan dikenali publik. Jadi membangun identitas. Kalau sekolah itu maju, maka semua mata memandang SDN Modern ini maju. Itu nanti anak-anak yang sekolah di SD Magelang Tegar itu mereka ingin sekolah di sini karena di sininya lebih maju dari SD Magelang Tegar. Jadi itu membangun identitas. Jadi dari kalangan masyarakat dunia maya mereka tahu bahwa terus SDN Modern sekarang maju. Jadi itu pentingnya visi misi sekolah. Yang berikutnya kita lihat lagi proses penyusunan visi misi sekolah. Proses penyusunan visi misi sekolah. Yang pertama, analisis identifikasi kebutuhan, kondisi dan tantangan. Jadi kita duduk di sini sekarang, itu tuh kita menyusun visi misi sekolah itu melalui proses itu yang seperti sekarang. Yang kedua, merumuskan cita dan citra yang menjadi visi jangka panjang yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyusun langkah strategi berdasarkan visi yang jelas. Sekolah menyusun visi atau langkah strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkan itu proses penyusunan visi misi. Jadi saya kalau di fokus kita bisa lihat kita duduk bersama baru merumuskan visi misi. Itu dari orang tua, dari bapak, ibu, dari pemerintahan setempat. Jadi visi misi SDN Modern itu adalah mewujudkan peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Ini visi SDN Modern, mewujudkan peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan berwawasan lingkungan.
Jadi mewujudkan peserta didik yang beriman. Beriman itu yang bagaimana? Jadi ini nanti saya jelaskan secara variabelnya daripada visi. Ketercapaian visi berdasarkan variabelnya, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, berwawasan lingkungan. Jadi beriman itu siswanya seperti apa yang kita harapkan. Beriman itu artinya menggambarkan perilaku yang menunjukkan keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi beriman, jadi menggambarkan perilaku yang menunjukkan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu jelas karena kita umat beragama Katolik pasti yakin Tuhan. Dalam kehidupan kita setiap hari kita selalu meyakini Tuhan sebagai kepercayaan kita. Beriman. Yang kedua, berakhlak mulia. Berakhlak mulia artinya menggambarkan terbentuknya hidup pribadi yang mengasihi sesama dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Itu berakhlak mulia. Berakhlak mulia berarti menggambarkan terbentuknya hidup pribadi siswa atau warga sekolah yang mengasihi sesama dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran Kristus, yaitu cinta kasih. Dalam hal ini cinta kasih itu harus ditanamkan dalam diri peserta didik, dalam diri semua warga sekolah. Semua warga sekolah itu peserta didik, guru, pegawai tata usaha perpustakaan, itu yang disebut warga sekolah. Yang berikut, cerdas, menggambarkan perkembangan akal budinya yang sempurna untuk berpikir, mengerti, sehat, kuat, cermat, dan tangkas. Jadi itu harapan dari visi ini. Cerdas, menggambarkan perkembangan akal budi yang sempurna untuk berpikir, mengerti, sehat, kuat, cermat, dan tangkas. Jadi kita mengharapkan siswa-siswa itu cerdas, pintar, berkompetensi, dan cermat serta tangkas. Yang berikut, mandiri. Mandiri sebagai bentuk perilaku yang menunjukkan kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Kebebasan, rasa percaya diri, kontrol diri, ketegasan diri, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi mandiri, misalnya di sekolah ini kalau guru memberikan tugas, mereka dengan penuh tanggung jawab untuk mengerjakan itu secara mandiri, secara diri sendiri, tidak bantu dengan orang lain. Mereka percaya diri, saya harus kerja sendiri. Itu mandiri, menghasilkan siswa yang mandiri. Yang berikut, berwawasan lingkungan. Sebagai upaya dalam mempersiapkan murid yang peka terhadap keberhasilan, keindahan, dan kepedulian lingkungan. Jadi berwawasan lingkungan sebagai upaya mempersiapkan murid yang peka terhadap kebersihan, keindahan, dan kepedulian lingkungan. Jadi hidup sehat itu perlu. Kalau kepedulian lingkungan, kita selalu tiap tahun, yang setahun lalu itu ada penanaman pohon di mata air, kami bersama dengan orang tua. Itu kita menanamkan perilaku untuk menjaga lingkungan. Dari ketercapaian visi berdasarkan variabelnya, sekarang kita lihat misi. Misi yaitu membentuk, yang pertama itu menjawabi dari visi tersebut, yaitu beriman, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan berwawasan lingkungan.
beriman itu seperti apa? Itu yang pertama, membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan rajin beribadah melalui pembinaan iman peserta didik setiap hari Jumat pertama dalam bulan. Jadi setiap hari Jumat pertama itu kami misa bersama dengan pastor dengan 4 sekolah di gereja Magetan. Itu setiap hari Jumat pertama. Ini juga kami masukkan di dalam misi. Ini cerminan dari beriman dan berakhlak. 2. Membangun karakter, etika dan kebajikan siswa melalui pendidikan nilai-nilai moral, pembinaan karakter, lingkungan belajar yang positif, keterlibatan orang tua, dan penanaman kebajikan setiap hari Sabtu Minggu kedua dalam bulan. Itu penanaman karakter etika dari cerminan dari berakhlak mulia. Yang ketiga, cerdas. Ini misinya dari visi. Dari visi itu baru menjelaskan ke misi. Bagaimana kita melanjutkan dari visi tersebut. Yang ketiga, mengembangkan kecerdasan intelektual siswa melalui pembelajaran yang berkualitas, memfasilitasi pemahaman konsep, peningkatan kemampuan berpikir kritis, dan penguasaan keterampilan akademik dengan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid. Jadi sekarang kurikulum Merdeka mengajar, sekarang disebut kurikulum nasional, sudah nasional, karena sudah kelas 1 sampai dengan kelas 6 sudah menggunakan kurikulum Merdeka, sudah disebut kurikulum nasional. Lalu di dalamnya ada pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi artinya kami guru memetakan kebutuhan belajar murid, gaya belajarnya seperti apa, minat mereka seperti apa. Itu Bapak Ibu guru sudah tahu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi cerdas itu mengembangkan kecerdasan intelektual siswa melalui pembelajaran yang berkualitas. Pembelajaran yang berkualitas seperti pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran yang termuat dalam kurikulum atau yang disebut ATP itu tercapai. Itu yang berkualitas. Yang keempat, ini mandiri, dari kata mandiri. Indikatornya atau misinya, mendorong siswa untuk mandiri melalui pembelajaran aktif, pengembangan keterampilan problem solving, pendekatan inovatif dalam pembelajaran, dan pemberdayaan diri dalam pengambilan keputusan. Jadi mandiri seperti saya jelaskan tadi. Yang kelima, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan setiap hari Sabtu melalui kegiatan proyek pembuatan profil pelajar Pancasila yang sekarang disebut P5. Itu setiap hari Sabtu. Ini juga termasuk mandiri. Yang berikut, keenam, menciptakan lingkungan sekolah sebagai tempat perkembangan intelektual, sosial, emosional, keterampilan dan pengembangan budaya lokal dalam kebinekaan global melalui kegiatan proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Yang ketujuh, mengajarkan siswa tentang pentingnya lingkungan, mendorong kesadaran dan tanggung jawab terhadap alam, serta melibatkan mereka dalam kegiatan konservasi, penghijauan, guna menjaga keberlanjutan lingkungan. Jadi ini menjadi visi tadi, yaitu berwawasan lingkungan. Dari misi ini yang saya sudah jelaskan tadi, saya mau tanya, menurut Bapak Ibu, contoh konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik
sebagai orang tua dan sebagai siswa yang mendukung terwujudnya visi misi sekolah kita. Bagaimana peran kita sebagai orang tua, peran kita terhadap anak-anak, bagaimana terhadap sekolah di sini, bagaimana menurut anak-anak terhadap keberlanjutan sebuah pendidikan lembaga, bagaimana, dan peran siswa. Ini saya minta Bapak Mama tolong jawab dulu. Nah, ini dari orang tua dulu. Peran orang tua seperti apa? Contoh konkret orang tua dalam membantu siswa di sekolah ini. Setiap hari yang kita lakukan itu seperti apa? Pekerjaan orang tua seperti apa pada anaknya? Coba saya tanya dulu. Bagaimana? Bisa jawab. Ini orang tua punya ini peran terhadap anak. Ya, Tiap hari dilanjutkan pergi ke sekolah. mendorong anak-anak supaya tetap semangat untuk hari ke sekolah. Kita tepuk tangan dulu teman-teman sekalian. Yang lain coba tugas kita sebagai orang tua bagi anak-anak kita itu seperti apa? menyiapkan makan untuk Bagus ya. Menyiapkan makan atau sarapan pagi untuk ke sekolah atau ada bimbingan sore kita menyiapkan makanan. Jangan di sekolah ini tidak bawa makan lalu pulang. Yang lain les, yang lain pulang. Itu juga kita perlu perhatikan. Sarapan pagi itu penting supaya anak paginya itu tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Ada yang lain? membayar uang Kita membayar uang iuran. Itu merupakan kewajiban. Karena hak-haknya sudah diterima, anak sudah terima, anak mendapatkan pembelajaran, anak mendapatkan nilai, anak mendapatkan kasih sayang dari guru, maka Bapak Mama memberikan sumbangan iuran komite untuk sekolah ini. Apalagi melengkapi semua kebutuhan anak kita. Pagi itu kita Bapak Mama perhatikan dulu di tasnya ada ballpoint atau tidak, ada buku atau tidak. Karena banyak sekali anak-anak kalau kita suruh tulis ballpoint tidak ada, pinsel tidak ada. Terasa juga pengalaman selama Ibu Reli sakit, tapi sampai kelas 3 itu banyak anak yang tidak memiliki ballpoint. Sehingga saat punya ballpoint menjadi sasaran. Saya kasih kepada mereka. Sehingga ini juga penting kita menyiapkan kebutuhan siswa. Malamnya setidaknya kita orang tua kita periksa dari punya tas apakah ballpoint ada atau tulisnya ada atau misalnya ada, lalu mendorong mereka untuk belajar, sedikitnya belajar malam hari. Coba Bapak Ibu guru, peran Bapak Ibu guru untuk mendukung terwujudnya visi dan misi sekolah. Bapak Ibu guru mempersiapkan diri untuk menunjukkan pembelajaran secara baik. ya, Mempersiapkan diri untuk mempersiapkan materi untuk penyajian di dalam kelas sehingga KBM berjalan dengan baik. sebagai seorang guru menyiapkan perangkat pembelajaran, administrasi pembelajaran untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar agar tujuan pembelajaran hari itu tercapai. Semua administrasi harus dibuat. Itu suatu dukungan untuk mendukung visi dan misi. Siapa lagi? Tapi guru, peran guru untuk mendukung visi misi sekolah. Banyak sekali Bapak Ibu sudah buat pengalaman Bapak Ibu yang sudah buat untuk sekolah ini. Sudah banyak sekali.
selain mempersiapkan perangkat pembelajar, administrasi, apalagi Menjalankan kegiatan yang sudah diprogramkan. menjalankan kegiatan yang sudah diprogramkan, baik itu melalui program K3S kepala sekolah maupun program KPP 12 atau program dinas, baik dinas atau program pemerintah dan pusat. Ada yang lain mesin cek? Meningkatkan kualitas guru dengan mengikuti BIMTEK atau pelatihan. Meningkatkan kompetensi guru dalam program mengikuti seminar-seminar, webinar, pelatihan BIMTEK atau bimbingan KPSM untuk meningkatkan kompetensi sehingga menjadi seorang guru yang profesional. Kami sekarang ini meningkatkan kompetensi dalam mengikuti perkembangan zaman ini. Kami juga harus meningkatkan kompetensi guru sehingga kami guru diwajibkan untuk menguasai IT, menguasai komputer, wajib itu sekarang. Kalau guru tidak menguasai IT, maka dia akan buta semuanya dalam perkembangan zaman sekarang. Sekarang pendidikan abad 21, semua serba internet, jaringan. Kalau sebut digitalisasi. Itu era digitalisasi. Ngomong kata ini dulu sulit ya. Yang tahun lalu era digital ini 3.0, sekarang zamannya sudah maju, maka digital ini 4.0. Berarti semuanya sudah internet. Kerjasama antar luar negeri, dalam negeri, semuanya bisnis, ekonomi, semuanya pakai jaringan internet. Yang disebut era digital 4.0 sekarang. Jadi presentasi saya sampai di sini. Seseorang tidak akan bisa memimpin individu tanpa bisa membangun kejelasan masa depan bagi mereka. Sebab pemimpin adalah penjelas masa depan. Ini saya kutip dari Napoleon. Jadi sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Mari kita berikan tepuk tangan. Tepuk tangan ini sekaligus menutup kegiatan kita hari ini, yaitu presentasi visi dan misi Kepala Sekolah SDN Golden Wire dalam pengelolaan platform Merdeka Mengajar. Terima kasih atas kehadiran Bapak Mama untuk hadir dalam kegiatan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Baik, kita lanjut. Yang